warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cita Nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 ranah belajar yang wajib Anda ketahui. Apa saja ya? Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada ranah kognitif. Kemudian ada ranah afektif. Dan yang ketiga, ada ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini terdiri dari beberapa level. Level yang pertama yaitu adalah pengetahuan. Pengetahuan yaitu dimana mengacu pada kemampuan seorang anak untuk mengenali dan mengingat teori-teori yang telah diajarkan dan telah dipelajari, sehingga memerlukan daya ingat mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang memerlukan kedalaman berpikir. Baik, level yang kedua yaitu adalah pemahaman. Pemahaman di sini levelnya lebih tinggi dari pengetahuan. Kenapa? Karena pada pemahaman ini dia mendemonstrasikan fakta dan ide gagasan yang ada, dan di mana dia bisa mengelompokkan, mendeskripsikan, dan mengkoordinasi makna yang telah ia pelajari. Kemudian level yang ketiga adalah penerapan atau aplikasi. Pada level ini, menerapkan materi yang telah dipelajarinya dengan menggunakan aturan serta prinsip yang berlaku dalam hal tersebut, sehingga kondisi yang baru terjadi atau kondisi yang nyata. Setelah itu kita pindah ke level yang keempat. Level yang keempat ini yaitu analisis. Analisis yaitu dimana dia melibatkan pengujian dan penerapan materi yang telah dipelajari ke dalam beberapa bagian. Nah, beberapa bagian ini menentukan bagaimana suatu bagian tersebut berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita pindah ke level yang terakhir. Level yang kelima yaitu level sintesis. Level sintesis ini yaitu menjelaskan struktur dan menentukan pola yang tidak dapat terlihat dan mampu menjelaskan mengenai data dan informasi yang telah diperolehnya atau yang telah didapatnya. Kemudian level yang terakhir dari ranah kognitif ini adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah tahap di mana seorang anak memiliki kemampuan dalam berpikir dan juga kemampuan dalam memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Oke guys, kita pindah ke ranah afektif. Ranah afektif ini terdiri dari beberapa unsur juga loh. Apa saja? Yuk, sini saya jelaskan. Yang pertama adalah level pertama ada penerimaan. Pada penerimaan ini, dia itu mengacu pada unsur di mana anak itu mempunyai kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulus yang tepat, sehingga anak juga dapat memiliki kemampuan untuk mengajukan atensi atau penghargaan terhadap sesuatu yang ia lihat atau yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian, level yang kedua atau unsur yang kedua yaitu responsif. Responsif ini, tahukah Anda bahwa responsif ini terlihat pada anak yang memiliki kemampuan terlibat dalam hal yang terjadi di sekitarnya karena dia tertarik pada suatu materi tersebut, sehingga anak ini memiliki kemampuan berpartisipasi aktif. Wow, hebat juga ya. Sehingga anak berpartisipasi aktif dalam suatu pelajaran. Dan selain itu juga anak ini memiliki motivasi untuk belajar dan bereaksi sambil mengambil tindakan loh. Oke, level yang ketiga ada penilaian. Oke, apa sih penilaian itu? Penilaian itu yaitu tahap dimana mengacu kepada pentingnya menilai atau nilai dimana dia berkaitan dengan sesuatu yang
berhubungan dengan penerimaan, penolakan, atau bahkan pendapat yang tidak dinyatakan. Kemudian kita pindah ke level selanjutnya atau level keempat, itu ada level organisasi. Oke, level organisasi ini bertujuan untuk menentukan nilai sikap dan dari anak tersebut, sehingga membuat anak itu lebih konsisten dalam membentuk sistem nilai dalam dirinya sendiri atau internalnya, sehingga dia dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian apalagi? Nah, di sini ada lagi, yaitu ada terakhir yaitu karakterisasi. Pada tahap ini, tahukah kamu, pada tahap karakterisasi, seorang anak atau seseorang itu memiliki daya hidup atau memiliki semua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang berhubungan dengan keteraturan pribadi dan juga dengan respon dengan apapun yang berhubungan dengan pribadinya, dirinya dengan lingkungannya atau sosialnya, maupun dengan emosi. Emosi itu ya bisa dari dalam dirinya juga. Oke, kita pindah lagi kemana? Kita pindah ke ranah terakhir, yaitu ranah apa? Ranah psikomotorik. Oke guys, ranah psikomotorik ini sama kayak tadi ya, dia itu terdiri dari beberapa level atau beberapa tahapan. Apa saja itu? Oke, yang pertama itu ada level peniruan. Tahu kan apa itu peniruan? Peniruan itu dimana anak sudah mulai bisa mengartikan rangsangan yang ia dapat dengan mengamati sesuatu yang terjadi, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dia lihat. Yang bisa dikatakan seperti imitasi. Oke, yang kedua ada level kesiapan. Kesiapan itu apa sih? Nah, kesiapan itu adalah anak-anak itu dapat siap atau sudah mulai siap bergerak, sudah mulai anak memiliki kemampuan dalam meliputi aspek fisik maupun emosional dari anak-anak tersebut. Kemudian ada level selanjutnya atau level yang lebih tingginya lagi, yaitu ada level respon terpimpin. Apa sih namanya respon terpimpin ini? Oh, respon terpimpin yaitu adalah tahap dimana awal proses pembelajaran, yaitu awal proses pembelajaran gerakan. Tahu kan gerakan kompleks, dimana pada tahap ini seorang anak sudah mulai menunjukkan proses gerakan percobaan. Wow. Oke, kita lanjut. Ada level selanjutnya yang lebih tinggi dari respon yang tadi ya, yaitu ada mekanisme. Mekanisme itu yaitu tahap mengenal atau mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini suatu anak dapat mengetahui respon yang terjadi pada lingkungannya sehingga menjadi suatu kebiasaan. Wah, kebiasaannya. Oke, setelah itu ada level berikutnya, yaitu level respon tanpa kompleks. Respon tanpa kompleks itu adalah gerakan atau suatu gerakan motorik yang sudah memasuki bagian dari anak tersebut, sehingga melibatkan pola gerak yang kompleks ya. Kompleks ya artinya sudah nggak sederhana lagi, anak ini sudah mulai berkembang gerakannya ya. Oke, kita pindah ke level selanjutnya, yaitu ada level adaptasi. Adaptasi itu saya kira semua orang sudah tahu ya, yaitu adaptasi, yaitu penyesuaian di mana tahap penguasaan motorik sudah
mulai dikuasai oleh anak, dapat memodifikasi, dan juga dapat menyesuaikan keterampilannya sehingga anak dapat berkembang dalam bidang atau dalam berbagai situasi yang berbeda. Selanjutnya ada tahap terakhir atau ada level terakhir. Apa ya? Tahap tersebut adalah penciptaan. Tahap penciptaan ini merupakan tahap yang paling tertinggi dari ranah psikomotorik. Apaan sih penciptaan itu? Penciptaan itu adalah tahap menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan suatu situasi. Artinya kita sudah bisa menyesuaikan diri kita dengan situasi yang ada, sehingga proses belajar itu menghasilkan hal atau gerakan baru yang nyata yang dapat melatih dan dapat meningkatkan kreativitas anak atau kreativitas kita sendiri, sehingga anak memiliki kemampuan yang lebih berkembang lagi dari sebelumnya, atau anak bisa dikatakan telah berkembang pesat. Oke. Baik, saya kira cukup di sini materi tentang 3 ranah belajar yang wajib Anda ketahui. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.